Keberadaan Nisha pramugari gadungan dicari, dapat tawaran pendidikan pramugari gratis. Langkah nekat Hairun Nisha, 23, menyamar sebagai pramugari batik air ternyata tidak lahir begitu saja dari cita-citanya menjadi pramugari. Di balik insiden yang mendadak viral di media sosial tersebut, terselip tekanan rasa malu kepada keluarga setelah uang 30 juta rupiah habis tanpa hasil dan janji lolos seleksi pramugari tak pernah terwujud. Kini harapan Nisha untuk menjadi seorang pramugari agaknya bakal terwujud. Kabar baik datang dari Nisha, seorang gadis viral karena ketahuan menjadi pramugari gadungan. Di tengah situasi sulit yang sedang dihadapinya, Nisha kini mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan pramugari secara gratis dari Aeronef Academy. Melalui unggahan akun resmi Aeronef Academy Official di media sosial Threads, pihak Aeronef Academy menyampaikan pesan dukungan moral sekaligus membuka peluang pendidikan bagi Nisha. Mungkin Kanisa saat ini sedang bersedih, namun Kanisa perlu tahu bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari cerita baru yang lebih hebat, tulis Aeronef Academy dalam unggahannya. Dalam poster yang dibagikan, Aeronef Academy secara khusus menyampaikan panggilan pendidikan pramugari gratis untuk pemilih nama asli Hairun Nisha ini. Program tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan agar Nisha tetap dapat meraih mimpinya di dunia penerbangan. Kami tahu salah satu kewajiban anak berbakti adalah membuat ayah dan ibu bangga. Mari berjuang bersama, demikian pesan yang tertulis dalam poster tersebut. Aeronef Academy juga menegaskan komitmennya melalui kalimat, Aeronef Indonesia memanggilmu, sebagai ajakan langsung kepada Nisha untuk bergabung dan menempuh pendidikan pramugari di lembaga tersebut. Aeronef Academy sendiri dikenal sebagai lembaga pelatihan awak kabin dengan konsep World Class Cabin Crew Training, yang berfokus pada pengembangan profesionalisme dan kesiapan kerja di industri penerbangan. Aeronef Academy berada di Kampung Inggris, Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Alamat lengkapnya adalah Jalan Soekarno-Hatta nomor 71B, Bendo Kidul, Bendo, Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64225. Kesempatan ini diharapkan dapat menjadi titik balik bagi Nisha untuk kembali bangkit dan melanjutkan perjuangannya meraih masa depan yang lebih baik. Keberadaan Nisha dicari. Teka-teki keberadaan Nisha atau Hairun Nisha pasca ketahuan melakukan penyamaran sebagai pramugari gadungan batik air hingga kini masih menjadi sorotan. Setelah video klarifikasinya viral, Nisha bak hilang di telan bumi. Meski banyak pro dan kontra yang muncul setelah aksinya viral, Nisha tampak hanya bisa pasrah. Diberitakan sebelumnya, kediaman Nisha di Kelurahan Muara Kuang, Ogan Ilir terlihat dalam kondisi pintu serta pagar tertutup rapat. Dalam pengakuan pihak kerabat di kampung halaman Nisha, mereka hanya bisa mengikuti perkembangan berita viral tersebut melalui layar televisi. Melihat berita yang beredar, kerabat menanggapinya penuh rasa haru dan kebingungan tanpa mengetahui motif asli di balik penyamaran sang cucu. Pintu, jendela dan pagar rumah tampak tertutup rapat. Hanya ada beberapa orang kerabat dekat yang tampak. Mereka mengaku tak tahu kemana keluarga Hairun Nisha. Orang tua Nisha punya rumah di Palembang. Tapi kalau sekarang entah mereka ini pergi kemana, kata seorang kerabat bernama Zarkasih, Sabtu, 10 Januari 2026. Zarkasih sendiri merupakan paman dari ayah Hairun Nisha. Perempuan 23 tahun itu merupakan putri ketiga pasangan Syawal dan Sadariah. Ayahnya Nisha itu anak kakak perempuan saya. Itu, Nisha, jatuhnya cucu saya, ungkap Zarkasih. Ia mengungkapkan, rumah di Muara Kuang memang jarang ditempati. Keluarga Hairun Nisha hanya pulang kampung sesekali. Keluarganya hanya pulang 2 atau 3 bulan sekali. 4 hari mudik, setelahnya ke Palembang lagi. Seperti itulah, terang Zarkasih. Ditanya perihal Hairun Nisha yang cosplay jadi pramugari, Zarkasih mengaku tak tahu menahu. Kami terus terang tidak tahu persoalannya apa. Hanya dikasih tahu tetangga kalau Nisha masuk TV. Awalnya saya nangis, apa salah dia, Nisha? Dan kami juga tidak menanyakan pada orang tuanya, tutur Zarkasih. Di balik insiden yang mendadak viral di media sosial tersebut, terselip tekanan rasa malu kepada keluarga setelah uang 30 juta rupiah habis tanpa hasil dan janji lolos seleksi pramugari tak pernah terwujud. Kondisi itu membuat perempuan muda asal Muara Kuang, Sumatera Selatan, terjebak dalam pilihan keliru demi menjaga harga diri dan harapan keluarganya. Harapan untuk menggapai cita-cita menjadi pramugari justru membawanya pada situasi memalukan yang berujung pada tindakan nekat dengan menyamar sebagai pramugari gadungan maskapai batik air. Semua bermula dari rasa malu yang menekan,
bercampur kekecewaan mendalam terhadap nasib yang menimpanya. Saat akhirnya diamankan dan diinterogasi oleh pihak berwajib di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Nisyah mengungkapkan alasan di balik aksinya. Ia mengaku terpaksa melakukan penyamaran tersebut karena tidak sanggup menanggung rasa malu di hadapan keluarganya setelah gagal mewujudkan impian dan menjadi korban penipuan. Pengakuan itu membuka tabir kisah panjang yang sebelumnya hanya tersimpan dalam unggahan media sosial dan senyum yang dipaksakan. Kronologi Hairun Nisyah tertipu. Kanit 4 Indak Polres Bandara Soekarno-Hatta, Ibtu Agung Pujianto, menjelaskan kronologi bagaimana Nisyah bisa terjerat penipuan. Semua berawal ketika Nisyah dikenalkan dengan seseorang yang mengaku memiliki kemampuan untuk meloloskannya menjadi pramugari. Tergiur oleh janji tersebut dan diliputi harapan besar, Nisyah akhirnya mengambil keputusan besar dengan meninggalkan Palembang dan berangkat ke Jakarta demi mengejar mimpinya. Kemudian datanglah dia ke Jakarta dan ketemu seseorang yang menawarkan menjadi pramugari tersebut, kata Agung dalam program Kompas Petang di YouTube Kompas TV, Kamis, 8 Januari 2026. Saat pertemuan itu, oknum tersebut meyakinkan Nisyah bahwa dirinya bisa lolos seleksi dengan satu syarat, yakni menyerahkan sejumlah uang. Nisyah pun menyerahkan uang sebesar 30 juta rupiah dengan keyakinan bahwa masa depannya sebagai pramugari sudah di depan mata. Namun, waktu berlalu dan janji tersebut tak pernah terwujud. Pada dasarnya dia itu korban yang mana mau masuk, jadi, pramugari lalu menyerahkan uang 30 juta rupiah tapi berujung gagal. Orangnya, yang meminta uang, sudah tidak bisa dihubungi, ujar Agung. Saat itu, bukan hanya uang yang lenyap, tetapi juga harapan serta kepercayaan Nisyah terhadap orang-orang di sekitarnya. Nekat jadi pramugari palsu. Karena rasa malu yang terlanjur menumpuk membuat Nisyah mengambil keputusan keliru. Ia berpura-pura telah berhasil menjadi pramugari dengan mengenakan atribut lengkap dan memposting foto-foto di media sosial seolah mimpinya telah tercapai. Tujuannya satu, membuat keluarganya di Palembang percaya bahwa dirinya telah lolos dan kini menjalani profesi yang selama ini diidamkan. Tak berhenti di situ, upaya meyakinkan keluarga dilakukan hingga ke lingkup paling dekat. Ibtu Agung mengungkapkan bahwa Nisyah bahkan sempat berfoto bersama kedua orang tuanya dengan mengenakan atribut pramugari palsu. Bahkan sempat memposting di media sosialnya dan berfoto-foto bareng orang tuanya dengan mengenakan pakaian pramugari lengkap, tuturnya. Dalam setiap foto tersebut, terselip beban psikologis yang berat antara rasa bersalah dan keinginan kuat untuk menutup kegagalan yang dialaminya. Nisyah sengaja mengenakan atribut pramugari secara lengkap, mulai dari seragam hingga kartu identitas sekolah pramugari batik air. Semua itu dilakukan demi satu alasan, yakni menutupi kegagalan saat seleksi dan rasa malu kepada keluarga di kampung halaman. Di balik seragam palsu tersebut, tersimpan cerita tentang mimpi yang kandas, penipuan yang menyakitkan, serta tekanan batin yang mendorong seorang perempuan muda mengambil jalan yang salah. Kini, kisah Nisyah menjadi pengingat pahit bahwa mimpi besar tanpa kehati-hatian dapat berujung pada luka yang mendalam, bukan hanya secara materi, tetapi juga emosional.